La 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 na 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 ye 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 ye. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini Tukang Cat Depan Rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita akan memasang bodi sepeda motor yang sudah kita lapisin atau kita skining karbon forged dan karbon twill Jaguar ini ya lur, dengan perpaduan warna hijau. Jadi ini kemarin yang kita buat atau kita skining juga sudah dikontenin. Untuk link pembuatannya ada di deskripsi ya lur. Jadi di video kali ini sudah beres juga untuk rangka, shock dan swing armnya. Jadi nanti akan coba kita pasang, tampilannya akan seperti apa ya lur. Sebelum kita review yang sudah dipasang atau tampilan akhirnya seperti apa, di sini saya mau cerita sedikit terlebih dahulu ya lur. Jadi posisi rangka motor Ninja ini dulunya pernah dikarbon di luar kota dengan hasilnya seperti ini ya lur. Jadi ini sebenarnya saya disuruh memperbaiki, cuman saya tidak mau. Untuk hasilnya seperti ini setelah barang atau rangka ini dikirim ke pemiliknya. Jadi pemiliknya ngadu ke saya kalau skining karbonnya itu seperti ini. Jadi ini bukan buatan pemula atau istilahnya kurban tutorial, bukan ya lur. Ini buatan bengkel dan budgetnya pun lumayan, ini sekitar 3 jutaan untuk skining rangka motor Ninja ini di tempat dia dengan hasilnya seperti ini. Cuman di sini saya tidak akan membahas di mana dia buat atau siapa yang buat, cuman untuk hasilnya itu seperti ini ya lur. Ini kalau dipasang juga susah karena banyak sekali kotoran resin yang belum dibersihkan, dan juga untuk pengamplasannya pun kurang halus ya lur. Jadi seperti inilah tampilan rangka yang akan kita skining karbon forged ya lur. Jadi ini sudah pernah di karbon forged, cuman hasilnya seperti ini. Jadi di sini saya ulang total karena saya tidak mau memperbaikinya, karena untuk kotoran resinnya di sini banyak sekali, jadi nantinya akan susah. Lebih bagus di sini kita ulang saja ya lur. Di sini kita ulang total bukan berarti kita bisa membuat yang lebih bagus ataupun yang lebih baik dari ini, cuman saya pastikan tidak sekotor ini saja pastinya ya lur. Sebenarnya kerjaan kita pun juga banyak yang mengalami trouble ataupun kendala juga ada pastinya ya lur. Cuman minimal kita tidak menghilang ataupun tidak mengeblok customer kita ya lur, tidak ngeblok nomor WA-nya atau tidak balas WA-nya. Yang penting itu kita tetap tanggung jawab saja. Cuman karena ini rangkanya tidak ada pertanggungjawaban, alhasil kita yang menyelesaikan atau kita yang mengulangnya. Jadi di sini setelah rangka kita remover tadi, kita skining ulang untuk karbon forged-nya ya lur. Kemudian untuk proses skiningnya di sini tidak saya bahas secara detail, cuman beberapa bagian atau poin-poin saja. Untuk karbon forged-nya di sini saya menggunakan cincangan dari karbon anyaman Sprito yang kita cincang awal itu lumayan panjang-panjang agar lebih cepat menutup ya lur. Jadi ini setelah menutup semua seperti ini akan kita penyet-penyet agar motif karbon forged-nya itu mengikuti ke bentuk rangkanya. Untuk menyetnya di sini kita menggunakan plastik seperti ini ya lur, jadi biar tidak lengket di tangan. Jadi agar karbon forged-nya itu bisa mengikuti bentuk rangkanya, kita tekan-tekan atau kita penyet menggunakan plastik seperti ini. Kemudian untuk bagian yang nyerungat-nyerungat atau yang tegang-tegang tidak mau lengket seperti ini, bisa kita potong menggunakan gunting seperti ini ya lur. Jadi kita potongin agar saat nanti kita oles resin itu lebih mudah. Dan kalau terkena resin pun ini tidak menjadi runcing, bisa melukai tangan. Jadi di sini kita potongin terlebih dahulu seperti ini sampai terlihat rapi. Setelah itu jika sudah terlihat rapi baru bisa dioles resin. Untuk pengolesan resinnya di sini untuk tahap awal itu kita cocol-cocol saja menggunakan kuas ya lur. Jadi jangan digeser untuk kuasnya.
Kita cocolin sambil kita tekan-tekan seperti ini kuasnya ya lur. Jadi agar karbon forgetnya itu lebih merekat lagi. Di sini kita cocolin sampai benar-benar merata. Kemudian kita beri jeda kurang lebih sekitar 3 jam. Lalu akan kita lapisi resin lagi. Di sini kita oles seperti ini sudah bisa karena tadi untuk di lapisan pertama sudah kering sentuh. Jadi di sini kita lapisin lagi ya lur. Kemudian untuk resin yang kita pakai di sini kita menggunakan epoxy resin ya lur. Untuk proses pembuatan lemnya dan pengecorannya sudah sering kita bahas di video-video sebelumnya ada ya lur, bisa cek di playlist atau di deskripsi video ini itu ada. Kemudian untuk pelapisan epoxy resinnya di sini kita lapisi sekitar 3 sampai 4 lapis ya lur, dengan jeda setiap lapisnya sekitar 3 jam. Jadi di sini kita langsung lapisi sebanyak 4 lapis, kemudian kita keringkan selama 1 hari dan setelah itu di sini akan kita amplas. Untuk pengamplasan kita amplas secara manual dengan grid amplas ukuran 220. Kita amplas layang saja untuk menghilangkan gelombang atau bagian karbon yang nyerungat-nyerungat ya lur. Jadi kita amplas seperti ini, jangan terlalu dalam amplasannya. Kemudian setelah beres di pengamplasan ini kita keringkan dan kita bersihkan, lalu kita olesi lagi atau kita cor lagi menggunakan epoxy resin. Untuk pengolesan di tahap kedua ini masih sama, kita olesin sekitar 2-3 lapis dengan jeda setiap lapisnya sekitar 2-3 jam. Kemudian jika ada bagian karbon forget yang masih kurang menutup, itu bisa ditempelin lagi kemudian dilapisi epoxy resin agar karbon forgetnya itu benar-benar rapat ya lur. Di sini setelah beres pengolesan epoxy resin sebanyak 3 lapis, kemudian kita keringkan, kemudian kita amplas lagi menggunakan amplas grid masih sama seperti tadi 220. Setelah beres pengamplasan di sini kita cor lagi atau kita lapisi epoxy resin lagi sebanyak 2-3 lapis. Jadi untuk prosesnya di sini memang lumayan mumet ya lur, karena untuk rangka itu bentuknya sangat sulit jika akan di skinning karbon forget. Lalu kemudian setelah beres pengolesan epoxy resin ini, jika dirasa motif karbon forgetnya sudah rapat dan pengolesan resinnya juga sudah halus, tidak terlalu bergelombang, itu bisa diamplas untuk finishing. Biasanya menggunakan amplas grid ukuran 240 dilanjut 320 dan dihaluskan menggunakan amplas grid ukuran 800 ya lur. Cuman di sini karena saya juga sudah pusing, ini kita langsung saja lihat hasilnya ya lur. Kebetulan untuk ownernya ini masih satu kota dengan jarak kurang lebih 15 menitan perjalanan. Jadi ini saya lagi main ke tempat dia ya lur, dan isinya ninja ya lur. Ada 4 ekor ninja di sini dan mantap semua. Dan ini yang kita skinning karbon forget perpaduan dengan motif karbon jaguar plus karbon forget di bagian rangka, shock dan chewing arm ini sudah dipasang. Hasilnya seperti ini, malah kayak paling berkurap ya lur motifnya ya lur. Yang lain motifnya mulus-mulus warna-warna, ini paling hitam-hitam kurap seperti ini hasilnya. Sebenarnya ini belum kelar juga ya lur, karena untuk di bagian warna yang hijau ini nantinya bakalan di karbon forget juga. Jadi ini sementara hasilnya seperti ini terlebih dahulu. Karena memang motor ini dari pertama beli katanya sudah sekitar 1 tahun itu tidak dinaikin gara-gara kasus rangka tadi ya lur. Jadi rangkanya ini kemarin sudah ke luar kota untuk di skinning karbon forget selama 3 bulan, balik-balik hasilnya seperti itu. Kemudian dia bikin lagi seperti ini di tempat saya dengan penambahan di bagian tangki dan juga sebagian bodinya ya lur. Jadi ini sekitar kurang lebih 1 tahun baru bisa berdiri seperti ini. Ini pun ownernya minta untuk yang bagian hijaunya ini pengen di karbon forget lagi. Cuman sayanya yang masih belum ada waktu ya lur, karena ya lumayan sibuk ngerjain skinning yang lainnya. Karena memang di skinning karbon ini pengerjaannya lumayan ribet dan lama ya lur. Lalu itu nambah berapa kilo bang beratnya? Ini kalau saya tafsirkan nggak sampai 1 kilo nambah beratnya ya lur. Lagian ini motor ninja ditambahin bobot 10 kilo pun larinya masih kencang ya lur. Bukannya karbon itu harusnya semakin ringan? Ya jawabannya ye tadi ya lur. Ini skinning ya lur, namanya skinning ya, kita mengedepankan tampilan looks ataupun
sekedar motif abstrak atau gimana, dan motif itu dari karbon, istilahnya seperti itu. Nggak jauh beda seperti airbrush, repaint airbrush ataupun stiker-stiker, itu kan hanya mengedepankan looks atau tampilan, tidak mengedepankan fungsi. Lagi pula di sini kita dibayar memang disuruh buat yang seperti ini ya lur, suruh skimming ataupun lapis karbon ya, kita mengikuti kemauan customernya dengan budget customernya. Semisal teman-teman pengen dibuatkan dengan bahan pure karbon atau cetak langsung dari bahan karbon, bisa ya lur ya, asal harganya cocok ya kita gas pastinya. Cuman saya bocorin untuk di bagian ninja ini yang kita karbon ini sampai ke rangkanya ini sudah habis 12 jutaan ya lur ya. Jadi kalau pengen yang bahan pure karbon mungkin harganya bisa di 3 kali lipatnya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk part body sepeda motor ya lur, lain untuk rangkanya. Kalau untuk rangkanya kita belum bisa buat. Jadi kalau untuk part body seperti ini bisa kita cetak menggunakan bahan pure karbon dengan harganya kisaran 3-6 kali lipat dari harga skimming. Jadi kurang lebih seperti itu. Kenapa orang-orang lebih memilih skimming? Karena untuk harganya juga lebih murah, looksnya juga sudah dapat looks atau tampilan karbon. Untuk ownernya di sini nggak mau dilihatin orangnya, cuman kalau mau sepil kerjaannya nggak apa-apa ya lur. Jadi ini ownernya itu pemilik dari 5O Barbershop. Ini buka di daerah kota saya, sudah buka sekitar 40-50 cabang. Jadi lumayan banyak untuk cabangnya ya lur. Jadi untuk ownernya itu masih muda, berbakat dan berkarya pastinya. Jadi untuk yang masih muda pastikan kita selalu berkarya. Nah oke lur, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini seputar drama ninja karbon-karbonan ini yang 1 tahun ini baru kelar segini, baru bisa berdiri seperti ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar repaint, airbrush, karbon, dan lain-lain dari channel ini, di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.